Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya berharap kabar kalian sehat, kabar kalian baik, agar bisa mengikuti pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini dengan tema berita. Berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Sebuah berita dibuat dengan tujuan untuk disampaikan kepada halayak. Penyampaian sebuah berita dilakukan dengan media cetak, audio, dan audiovisual. Berita yang sampai kepada halayak tentunya memiliki unsur 5W plus 1H. Berikut unsur 5W plus 1H dalam sebuah berita. Yang pertama, what, artinya apa, yaitu unsur berita mengenai apa peristiwa yang diberitakan. Yang kedua, who, artinya siapa, yaitu unsur dalam benda mengenai orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Yang ketiga, when, artinya kapan, yaitu unsur berita mengenai informasi waktu peristiwa yang diberitakan. Yang keempat, where, artinya di mana, yaitu unsur berita mengenai informasi tempat peristiwa yang diberitakan. Nomor 5, why, artinya mengapa, yaitu unsur berita mengenai sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa yang diberitakan. Yang keenam, how atau bagaimana, yaitu unsur berita mengenai detail atau kronologis peristiwa yang diberitakan atau akibat peristiwa yang terjadi. Meringkas dan menyimpulkan berita. Meringkas berita adalah menyajikan sebuah berita hanya dalam bentuk hal-hal pokok. Perlu pemahaman dan pengetahuan untuk mendaftar hal-hal pokok dari berita yang akan diringkas. Kegiatan meringkas dilakukan untuk mempermudah memahami suatu berita dan mengantarkan kita pada hal-hal yang hanya dianggap penting sehingga dapat menghemat waktu. Langkah-langkah meringkas teks berita sebagai berikut. A. Mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. B. Mencatat unsur-unsur berita yaitu 5W plus 1H. C. Menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Menyimpulkan berita. Menyimpulkan berita dapat dilakukan dengan memanfaatkan ringkasan berita. Kamu dapat membuat simpulan berdasarkan pokok-pokok isi berita dalam beberapa kalimat, 2-3 kalimat. Simpulan berita merupakan kata-kata akhir dari suatu uraian yang memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Berikut ini merupakan cara menyimpulkan isi sebuah berita. A. Menyimak berita dengan seksama. B. Mencatat pokok-pokok berita pada saat mendengarkan berita. C. Membuat simpulan berita. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan berita. 1. Struktur berita. Berita merupakan sebuah informasi yang ditujukan kepada halayak melalui beberapa media, baik media cetak, elektronik, maupun media daring.
Berita yang sampai kepada halayak bersumber dari teks berita. Suatu berita dibuat berdasarkan struktur teks berita. Struktur yang paling terkenal adalah piramida terbalik seperti gambar berikut. Struktur berita piramida terbalik merupakan sebuah struktur teks berita yang menyajikan informasi berdasarkan segi kepentingannya dalam sebuah berita. Struktur tersebut menunjukkan bahwa suatu berita menyajikan hal-hal pokok berita di bagian atas, yaitu pada kepala berita atau disebut juga dengan lead. Kepala berita biasanya memuat hampir sebagian besar unsur berita. Bagian tubuh berita memuat penjelasan informasi dan hal-hal pokok yang terdapat di kepala berita. Bagian tubuh berita biasanya memuat unsur mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi yang diuraikan secara detail dan kronologis. Bagian ketiga yaitu ekor berita. Ekor berita memuat hal-hal yang masih terkait dengan berita yang disampaikan. Hal-hal yang terdapat dalam ekor berita biasanya hanya sebagai pelengkap. Membaca atau mendengarkan sebuah berita dapat dengan mudah memahami. Secara garis besar, isi berita secara keseluruhan, meskipun tidak dengan membaca atau mendengarkan seluruh isi berita. 2. Kaidah kebahasaan teks berita. Berita adalah informasi yang disampaikan kepada halayak yang bersumber dari sebuah teks. Sebuah teks berita dibuat dengan berpedoman pada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks berita harus ditaati agar berita yang sampai kepada halayak tidak menimbulkan kesalahpahaman. Berikut ini merupakan kaidah kebahasaan teks berita. A. Menggunakan bahasa baku atau standar bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar berita yang disajikan dapat dinikmati semua kalangan, terutama di Indonesia. B. Menggunakan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Hal ini terkait dengan pengutipan pernyataan dari narasumber. C. Menggunakan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan perubahan kalimat langsung menjadi tidak langsung. D. Menggunakan kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran. E. Menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat sesuai unsur berita, kapan dan di mana. 1. Keterangan waktu. Kata yang memberikan keterangan pada verba adjektiva, nomina predikatif, atau kalimat. Misalnya, dalam memberikan keterangan waktu seperti kata pagi, siang, sore, sekarang, kemarin, dan lusa. 2. Keterangan tempat. Kata yang memberikan keterangan pada verba tempat seperti kata di, ke, dan dari. Demikianlah pelajaran berita hari ini. Untuk tugas, kalian bisa melihat LKS halaman 11, uji kompetensi dikerjakan yang A.